Sosok baru pelatih timnas Indonesia akan diperkenalkan pada publik pada Minggu sore 12 Januari mendatang. Banyak pihak menyebut mantan pemain timnas Belanda Patrick Kluivert akan menggantikan posisi Sintayong di bangku pelatih timnas Indonesia. Mampukah pelatih baru nanti mengantarkan Indonesia meraih tiket Piala Dunia dan kemajuan sepak bola Indonesia ke depan? Untuk membahasnya sudah bergabung pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat sore Bung Akmal, salam sehat. Bola. Baik ya, Bung Akmal, tadi Bung Akmal menyinggung ke saya nih hari patah hati nasional ya, Bung Akmal ya. Tapi saya ingin tanya Bung Akmal, memang kita harus menunggu sampai tanggal 12 Januari sore, Minggu sore, diumumkan di situ pelatih barunya siapa. Tetapi kita tahu bahwa pesan beredar nama Patrick Kluivert ya, mantan striker timnas Belanda dan Barcelona tentu saja kalau bicara klub sepak bolanya. Seperti apa pandangan umum Anda tentang nama Patrick Kluivert ini? Ya, saya coba kilas balik ya, untuk pelatih Belanda itu bukan yang pertama buat Indonesia. Bahkan kita pernah dilatih oleh Johan van Masterberg ketika kita tampil di Piala Dunia 1938, itu dari Belanda. Kemudian Will Coover, pelatih yang legendaris di Indonesia juga dari Belanda. Ada Van Balkom dari Belanda, kemudian Henk Willems, Wim Rijsbergen, dan terakhir adalah Peter Hoekstra yang menjadi direktur teknik. Mereka adalah orang berasal dari Belanda. Jadi sebenarnya dengan Belanda ini kita punya hubungan sejarah panjang ya, selain sejarah penjajahan tentunya. Ada sejarah panjang, banyak pelatih dari Belanda yang pernah menangani tim nasional Indonesia dengan berbagai catatan-catatannya tentunya. Dan saya pikir sebenarnya saya ingin mengatakan ini adalah keputusan yang terlalu berani oleh PSSI dilakukan dengan berpisah dengan Sintayong setelah hampir 5 tahun bersama-sama dengan lika-likunya. Tapi emang ini keputusan yang harus diambil oleh PSSI karena ada masalah-masalah yang muncul di dalam, yang mungkin orang tidak tahu, masalah komunikasi, masalah konflik antara dengan pemain yang bisa membuat rencana besar PSSI ini tidak berjalan dengan baik. Saya menganalisanya dari mulai Piala Asia sampai terakhir adalah ketika kita melawan Arab Saudi, ada pertemuan khusus pemain yang tanpa melibatkan pelatih. Jadi hal-hal inilah yang membuat PSSI mengambil keputusan, dan ini keputusan yang beresiko. Memutus kontrak Sintayong, kemudian mengganti dengan pelatih baru yang tadi disebutkan dari Belanda, entah itu Patrick Kluivert, entah itu Louis van Gaal, entah itu mungkin misalnya Giovanni Van Bronckhorst, atau mungkin kalau saya dalam candaan saya lebih memilih Gus Hiddink karena punya kedekatan dengan Indonesia. Kan ada Gus Miftah juga, ada Gus Ikdam juga, jadi ada Gus di sana. Kalau saya suruh memilih dalam candaan saya gitu kan. Nah, mungkin kenapa dipilih pelatih Belanda karena mayoritas pemain diaspora kita kan berasal dari Belanda kecuali Jordi Amat. Diharapkan bisa berkomunikasi dengan baik dan mewujudkan target-target yang diinginkan oleh PSSI, yakni meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026, entah itu lewat jalur langsung jadi runner up grup C atau lewat jalur babak keempat ketika kita menempati posisi 3 dan 4. Memang tidak ada yang bisa menebak apakah bersama Sintayong kita akan lolos atau dengan pengganti Sintayong juga kita akan lolos. Semuanya kan masih dalam angan-angan, tapi harapan kita adalah kita bisa lolos ke Piala Dunia. Setelah terakhir 1938 kita lolos dengan nama Hindia Belanda. Dan ini adalah keputusan dalam tanda kutip ya, keputusan yang sangat beresiko karena siapapun pengganti Sintayong pastinya akan dikaitkan dengan Sintayong. Kalau sukses pasti dikaitkan dengan Sintayong, apalagi kalau gagal. Kenapa? Karena memang kita lihat supporter kita banyak yang patah hati dengan keputusan mendadak ini, kejutan di awal tahun, yang banyak juga yang tidak tahu sebenarnya apa penyebab dari kemudian berpisahnya Sintayong dengan PSSI. Itu dia Bung Akmal, itu dia ketika respon publik dalam hal ini tentu saja lewat media sosial yang kita namakan sebagai netizen ya. Respon publik begitu masif, tadi ada sampai hari patah hati nasional ya dengan dipecatnya Sintayong. Terus Anda kemudian menyampaikan dugaan bahwa soal komunikasi dengan pemain, ada pertemuan pemain, tadi kan itu kan yang Anda sampaikan. Tetapi kalau kita lihat respon dari pemain sendiri dengan lewat media sosialnya menyatakan kehilangan betul sosok Sintayong ini. Ini publik menjadi heran, apakah sebaiknya PSSI
membuka saja apa sebenarnya persoalan sehingga Sintayong itu diputus kontraknya, padahal harusnya 2027 kalau tidak salah. Ya, tidak mungkin kan pemain kemudian berbicara di publik konfrontatif. Sama halnya dengan PSSI tidak mungkin bicara ke publik konfrontatif dengan situasi yang ada. Itu harus kita pahami karena ada etikanya di sana. Ya, yang saya temukan adalah fakta-fakta selama saya melakukan penelusuran sejak Piala Asia. Sudah ada hal-hal yang saya pikir akan bermasalah ke depan. Sintayong ini pelatih yang sangat istimewa. Dengan dalam tanda kutip ya saya mengatakannya bahwa dia punya hoki yang luar biasa gitu. Hoki itu kan hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang istimewa dan tidak banyak orang mendapatkan itu semua. Tetapi hoki ini maksudnya kita bukan leyeh-leyeh kemudian dapat durian runtuh, tapi dengan kerja keras. Tapi kita juga butuh keberuntungan dan itu dimiliki oleh Sintayong bersama tim nasional kita selama hampir 5 tahun. Semua permasalahannya ada di masalah komunikasi yang kemudian memunculkan friksi atau perbedaan pendapat dengan para pemainnya di ruang ganti, dan ini adalah problem yang sangat besar. Kenapa? Karena misalnya konflik ini muncul dari Piala Asia dan ini bukan rahasia umum lagi, bahkan di salah satu sekarang muncul pernyataan dari beberapa pemain yang bermasalah ya dengan Sintayong. Permasalahan adalah permasalahan komunikasi, sudah ada yang menyatakan itu juga. Sampai kemudian masalah ini mencuat atau lebih kencang lagi terjadi di Cina ketika kita akan berhadapan dengan Cina. Bahkan ada salah satu pemain yang tidak ingin bermain, bahkan ingin pulang segera karena tidak cocok atau tidak bisa berkomunikasi bersama Sintayong. Ini problem komunikasi, saya sudah berkatakan berkali-kali akan menjadi problem. Kenapa? Karena Sintayong berbahasa Korea Selatan, kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, sementara pemain kita mayoritas adalah diaspora yang juga belum memahami secara detail bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan pun terjemahannya kan bahasanya bahasa letterlet, sehingga kemudian mungkin problem komunikasi yang Jadi problem komunikasi yang dimaksud ini lebih kepada bahasa berarti ya? Bukan memang komunikan, ada persoalan juga, sama-sama berbahasa Indonesia, komunikasinya jelek, kan itu ada juga misalnya kasus-kasus seperti itu ya. Maksudnya kasus-kasus di luar sepak bola pun seperti itu ada. Tapi kalau ini Anda menemukan masalah komunikasinya lebih pada memang bahasa. Sehingga pelatih Belanda, dari Belanda yang ditunjuk, lebih akan kemungkinan nyambung dengan pemain-pemain kita yang memang juga Belanda begitu. Ya, mungkin harapannya seperti itu. Saya lanjutkan, ini kan terjadi di Cina itu, kita tahu hampir ada beberapa pemain yang tidak mau tampil melawan Cina gitu. Karena ada perbedaan pendapat yang dimana perbedaan pendapat itu tidak bisa difasilitasi menurut saya. Tidak bisa difasilitasi, yang akhirnya ego sama ego muncul. Itu yang terjadi ya di Cina. Sampai kemudian saya terkaget, saya coba analisa kenapa kok tiba-tiba ada pertemuan pemain sendiri tanpa pelatih ketika kita akan berhadapan dengan Arab Saudi. Dan itu mungkin ujung di sana yang kemudian membuat Ketua Umum PSSI bersama EXO harus mengambil keputusan. Ini ada masalah besar dua bertubrukan di sepak bola Indonesia. Maka masalah besar ini harus diputuskan dan harus diambil masalah apa yang paling ringan yang kemudian bisa menyelesaikan masalah ini. Dari dua masalah dicari yang paling ringan dan keputusannya adalah mengganti Sintayong. Dan itu sebenarnya bukan rahasia umum, tapi tidak banyak diungkap oleh publik. Karena kenapa? Karena masyarakat takut mengungkap ini semua. Karena mengungkap hal-hal yang sifatnya umum ini, ancamannya adalah dibully di media sosial, sehingga kemudian tidak banyak yang mau bicara. Jadi menurut saya adalah ke depan buat saya, buat fans sepak bola Indonesia, ke depan siapapun pelatihnya, kita harus move on dari ini semua. Kita apresiasi apa yang sudah diberikan oleh Sintayong, ikut membantu mentransformasi sepak bola Indonesia dengan segala prestasinya. Tapi kan setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan itu ada masanya semua. Jadi kalau sekarang misalnya kita berpisah saat sayang-sayangnya, memang itu sangat menyakitkan gitu kan. Tapi kita harus segera move on, melihat ke depan. Apakah kemudian pelatih ke depan ini bisa memberikan kontribusi? Nah, kita bicara pelatih ke depan, Bung Akmal. Baik, kita bicara kapasitas pelatih ke depan. Memang kita belum tahu sampai menunggu tanggal 12 Januari sore ya. Tetapi kan santer beredarnya nih, kalau boleh kita bahas, dan ada tiga kandidat tadi disebutkan ya. Dari Belanda itu ada Patrick Kluivert begitu ya. Kemudian ada nama Louis van Gaal dan Giovanni van Bronckhorst. Kalau Patrick Kluivert yang paling santer disebutkan, menurut Anda track record kepelatihan seorang Patrick Kluivert ini seperti apa? Kalau sebagai pemain kita sudah sama-sama tahu lah, salah satu striker paling mengkilap di zamannya
di timnas Belanda maupun di klub-klub yang pernah dia gawangi begitu di situ. Mungkin Barcelona, AC Milan, Ajax Amsterdam saat masih usia 19 tahun. Bagaimana Anda melihat track record, rekam jejak kepelatihan seorang Patrick Kluivert ini? Ya, kalau kita lihat statistik sebagai pelatih, memang wajar kalau kemudian memunculkan keraguan banyak pihak gitu kan. Karena memang belum ada prestasi yang diberikan oleh Kluivert, baik itu di level klub maupun tim nasional. Prestasi dalam tanda kutip di sini adalah trofi misalnya yang diberikan. Bahkan ada beberapa klub yang dilatih kondisinya atau situasinya bahkan berjuang di zona degradasi. Artinya dari kurikulum kita yang ada sudah kita baca seperti tadi disampaikan oleh Metro TV, itu sudah kelihatan bahwa Patrick Kluivert ini belum mendapatkan prestasi yang diharapkan gitu kan, dari beberapa perjalanan karir prestasi kepelatihannya. Namun demikian kan tidak semua kemudian dia tidak gagal di tim yang sebelumnya, belum tentu dia gagal di tim berikutnya. Sebagai contoh ya, Amorim sukses luar biasa bersama Benfica, tapi ketika pindah ke Manchester United kan tidak hoki juga dia melatih. Atau kemudian misalnya Erik ten Hag berprestasi bersama Ajax Amsterdam, pindah ke Manchester United juga akhirnya tidak mendapatkan hokinya juga, gagal juga. Jadi kita tidak bisa menebak apakah pelatih ini akan gagal atau akan sukses. Yang bisa kita lakukan adalah kita cermati apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert misalnya sebagai pelatih terpilih ke depan, apakah dia bisa cepat beradaptasi dengan tim ini. Yang paling penting itu semua, karena menurut saya paling penting adalah bagaimana pelatih bisa mengenal para pemainnya dengan cepat, sehingga kemudian rencana-rencana yang akan diterapkan di lapangan bisa berjalan dengan baik. Salah satu tolok ukurnya adalah komunikasi di sini kan. Bagaimana nanti Kluivert atau siapa Van Gaal atau Van Bronckhorst bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pemainnya. Tapi kalau menurut saya, kalau komunikasi, kemungkinan siapapun pelatihnya akan bisa berkomunikasi dengan baik, karena secara filosofi permainan sepak bola, secara kultur, mayoritas pemain kita adalah pemain diaspora yang berdarah Belanda. Jadi komunikasi tapi mungkin Bung Akmal, tidak akan wajar menjadi, ya kalau misalnya penggemar sepak bola tanah air ini menuntut target yang besar, Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2026 meskipun pelatihnya ini baru, jadi tidak boleh ada alasan karena masih baru menjadi pelatih timnas maka target untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi kesulitan gitu. Wajar ini masyarakat bola tanah air menuntut ini. Ini target yang harus kita dorong bersama-sama, bahwa siapapun yang terpilih dia harus mewujudkan mimpi besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Artinya ruang kritik harus tetap terbuka, jangan sampai kemudian pelatih tidak boleh dikritik gitu kan. Karena kritik itu penting, bahkan disebut sebagai setengah dari perjalanan menuju sukses, setengahnya lagi adalah kerja keras. Jadi siapapun pelatihnya, ya kita tetap harus mengkritisi pelatih yang akan memimpin tim nasional kita tetap, tapi kita juga harus memberikan support dan dukungan bahwa ke depan mimpi kita harus kita wujudkan. Di samping tentunya kita harus memberikan hormat kepada Sintayong yang telah berkontribusi besar membangun sepak bola Indonesia. Pokoknya STY selalu tetap yakin. Oke, baik, terima kasih Bung Akmal Marhali, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat Bung Akmal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.